Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Sulistioningsih. Saya dari Marhalah Al-Jawad dan saya berasal dari Kediri, Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihi ala mustajabin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin Ustadz Akbar Saleh WA, yang saya hormati asatidz dan ustazah selaku pengajar di Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin, dan teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta berkah sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Serta sholawat tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tema nama-nama Nabi dan juga sifat kecilnya yang mulia. Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran dari pribadi agung, suri tauladan serta penutup para nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baiknya di hari kelahirannya, di bulan kelahirannya, kita senantiasa merenungi atas segala keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Pernahkah kalian bertanya, mengapa Nabi Muhammad itu diberikan nama Muhammad atau yang terpuji? Kita akan menelisik pertanyaan ini dan akan mencari jawabannya. Mungkin pertanyaan ini sudah ada di benak kita dari kemarin atau bahkan dari sejak kita lahir, tetapi kita belum pernah mencari jawabannya. Kita akan membahasnya lebih dalam hari ini. Jadi pada zaman dahulu kala, suku Quraisy memiliki sebuah kebiasaan di mana mereka memberi nama kepada anak-anak mereka dari nama-nama leluhur mereka. Maka dari itu ketika Abdul Muthalib memberikan nama Nabi dengan nama Muhammad, suku Quraisy akan terheran-heran akan nama yang diberikan, karena pada saat itu jarang sekali orang yang menyandang nama Muhammad atau yang terpuji. Sehingga dari suku Quraisy ada yang bertanya, mengapa tidak diberi nama dari salah seorang kerabat saja? Kemudian Abdul Muthalib menjawab, saya ingin agar Allah memujinya di langit dan makhluk-makhluknya memujinya di bumi. Dan doa dari nama itu pun akhirnya terijabah sekarang, bahwa Nabi Muhammad adalah orang paling dipuji, orang termulia dari kalangan Islam bahkan di kalangan dunia. Beliau adalah penutup para nabi, manusia luar biasa, sehingga namanya pun dapat terrealisasikan. Selain makna tersembunyi dari nama Nabi Muhammad yang mungkin belum kita ketahui, sifat-sifat serta karakteristik dari Nabi Muhammad di masa kecilnya juga sangat unik untuk kita telisik dan kita bahas lebih mendalam. Pada zaman dahulu, tradisi orang Arab adalah menitipkan anak-anak mereka kepada ibu susu agar dibesarkan secara baik di alam terbuka dan mendapatkan udara yang segar. Dan itu pun juga berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu susunya yang bernama Halimah Sa'diyah membawanya ke pedalaman di daerah Arab, sehingga Nabi Muhammad dapat hidup di udara segar serta bertubuh kuat dan dapat serta mampu berbahasa Arab secara fasih. Hal-hal unik pun terjadi ketika Nabi diasuh oleh Halimah Sa'diyah, yakni ternak-ternak serta susu yang dihasilkan oleh ternak tersebut semakin banyak dan ternaknya pun juga semakin gemuk. Ini membuktikan bahwa Nabi tak memberi manfaat hanya kepada kita sekarang ini, yaitu membawa risalah kenabian, tapi juga bermanfaat di orang-orang sekitarnya ketika beliau masih bayi. Bahkan ketika beliau masih kecil, banyak sifat-sifat yang perlu kita tiru yang ada di dalam diri Rasulullah. Apa saja itu? Yang pertama adalah as-siddiq atau jujur. Sikap jujur adalah sikap yang didambakan oleh setiap orang di dunia ini. Bahkan sikap ini paling dicari karena jarang sekali orang yang memiliki sifat jujur, sehingga Nabi pun dapat berperang dalam keadaan apapun, dapat menghadapi kondisi apapun. Yang kedua adalah sikap amanah. Nabi pernah dijuluki sebagai Al-Amin,
atau yang terpercaya, karena beliau mampu mengemban segala amanah yang diberikan kepadanya dan juga dalam kondisi aman apa yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah tablik atau komunikatif. Sebagai seorang pedagang, sikap komunikatif adalah sikap yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap pedagang. Dan ini pun juga berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Sikap komunikatifnya yang ada dari sejak kecil atau tablik membawa dirinya kepada kesuksesan perdagangan di masa muda atau di masa remaja. Kemudian yang keempat adalah fatonah, cerdas. Cerdas adalah sikap yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang cerdas, orang pandai yang mampu mengajari umat-umatnya kepada hal kebaikan mengenai risalah kenabian. Banyak sekali sifat-sifat serta makna-makna tersembunyi dari nama serta masa kecil Nabi yang mungkin kita bisa telisik lebih jauh. Maka dari itu, di bulan kelahirannya, di hari kelahirannya, di hari maulidnya, akan lebih baik bila kita senantiasa merenungi segala keistimewaan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan ibadah paling utama yang bisa kita lakukan adalah bersalawat kepadanya, sehingga kita dapat menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.